Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengisahkan kisah pilu dari Asra Nabila, seorang mahasiswi IPB yang terperosok dalam selokan ketika sedang melewati banjir. Dan semenjak itulah ia menghilang. Mengutip dari berbagai media, Asra kemudian ditemukan setelah radius pencarian 80 km. Sabar, baik, dan humoris, itulah pengakuan dari teman-teman Asra Nabila. Selain itu, ia dikenal kerap menolong dan perhatian. Tak heran jika ia disukai oleh teman-temannya, baik di kalangan teman-teman ataupun keluarga. Asra Nabila kerap dipanggil dengan nama Ara. Di tahun 2022, gadis kelahiran Depok tersebut berumur 20 tahun dan tengah menempuh pendidikan D3 di IPB. Kala itu ia sudah memasuki semester 5. Dan jika dilihat dari angkatannya, ia adalah angkatan ke-57 di pendidikan Sekolah Vokasi IPB, program studi ekowisata. Di keluarganya, Asra bisa dibilang adalah anak kesayangan. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Diketahui sang kakak bernama Ibnu Wahid Arafi, berumur 26 tahun. Sementara ibunya bernama Sri Astuti. Mereka tinggal di Cilebu Timur RT 5 RW 13, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Sementara sang ayah, rupanya sang ayah tak tinggal bersama mereka kala itu, melainkan sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Dikatakan merupakan seorang koki di Turki. Karena Asra memang tak mengekos, maka baru-baru itu sang ayah mengirimkan uang untuk membeli motor. Dan Asra memilih membeli motor Yamaha Fazio untuk ia beraktivitas dan juga berkuliah. Diketahui motornya bernomor polisi F5137FHM. Nomor polisi inilah yang ke depan akan menjadi salah satu petunjuk. Singkat cerita, di tanggal 11 Oktober 2022, pukul 10 Asra pamit pergi kuliah ke ibunya, mengenakan kemeja hitam, dan seperti biasa ia juga selalu mengenakan gelang hitam di tangan kanan. Semua nampak normal ketika sang ibu menatap Asra pergi. Gak ada firasat apa-apa sebelumnya. Mau berangkat juga gak ada pesan apa-apa sama saya, ungkap sang ibu yang menjelaskan tak ada kejanggalan apapun hari itu. Setelah berkuliah, nampaknya ia lanjut berkumpul bersama teman-temannya di Botani Square. Pada saat itu ia masih berkomunikasi dengan ponakannya dan mengatakan sedang bermain dengan teman-temannya. Hanya sampai disitulah komunikasi yang terjadi dengan keluarga. Rupanya kala itu ia bersama 3 sahabatnya. Salah satunya adalah Dea Amanda. Dea Amanda merupakan sahabat semenjak mereka masih SMP. Dan ternyata di hari itu mereka memang sudah janjian untuk mengenakan baju hitam, yang rencananya agar seragam ketika foto bersama. Seharian berkuliah dan berkumpul bersama sahabat. Usai puas, mereka memutuskan untuk pulang karena memang cuaca pun nampaknya sedang tak bersahabat. Hal yang sebenarnya biasa bagi mereka, karena memang kota Bogor kerap dilanda hujan. Namun tanpa disadari, intensitas hujan kala itu memang cukup tinggi. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor sebenarnya sudah berlangsung semenjak tanggal 9 atau hari Minggu. Di tanggal itu hujan tak berhenti dari sore hingga malam hari, mengakibatkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto mengecek langsung kondisi bendung Katulampa. Dari pemantauan yang terjadi di saat itu, di pukul 7 malam tinggi muka air sudah mencapai 180 cm, dan kondisi itu dinyatakan sebagai status siaga 2. Namun hanya berselang 20 menit kemudian, kondisinya kian kritis. Tinggi muka air dengan cepat naik mencapai 220 cm, dan di saat itulah status siaga 1 dikeluarkan. Itulah status siaga yang paling tinggi, dikeluarkan hanya bila 6 jam genangan air tidak surut, dan kondisi berubah menjadi kritis. Bukan hanya Bogor yang terancam dengan kondisi ini, tetapi juga wilayah DKI Jakarta. Jika saja kondisi tak kunjung mereda, maka dipastikan ada banjir pada 12 kelurahan di sepanjang lintasan Ciliwung menuju Jakarta. Syukurnya di malam itu status perlahan turun hingga ke siaga 3, yang artinya ada genangan, namun belum membahayakan. Meski demikian, diprediksi sampai beberapa hari ke depan hujan masih cukup tinggi, sehingga tetap harus waspada karena kondisi bisa berubah dengan cepat. Kembali kepada Asra yang di tanggal 11 itu masih di Botani Square. Sore itu ketika pulang ada hal yang tak biasa. Asra mengambil jalur yang tak lazim. Kala itu diketahui ia memang terpisah di jalan dengan teman-temannya lantaran kondisi hujan deras. Ia yang tinggal di wilayah Cilebut biasanya melewati jalur Kebon Pedes
Namun kali ini ia mengambil jalur yang berbeda. Anaknya nggak pernah lewat jalur sini. Biasanya itu dia lewatnya kebun pedas. Temannya lewat kebun pedas, dia justru lewat sini. Temannya juga bingung kenapa dia lewat sini. Mungkin saat itu dia menduga jalan ini nggak banjir, makanya dia lewat sini, kata Rusmanah yang merupakan tante dari Asra. Ya, kala itu di pukul 4 sore Asra melewati jalan Dadali, yang ternyata kondisinya dalam keadaan banjir. Ketika melewati jalan Dadali itulah ia kesulitan mengendalikan motor, karena arusnya ternyata cukup deras. Motor perlahan bergeser hingga ke tepi jalan. Sekuat mungkin ia berusaha mempertahankan motor itu. Motor yang baru berusia 2 bulan dan merupakan pemberian dari sang ayah. Sungguh malang, kondisi banjir menyebabkan ia tak bisa melihat batas jalan. Dan ketika melewati jalan menikung di mana ada sebuah gorong-gorong dan juga solokan curam di bawahnya, Asra justru berjalan terlalu ke tepi. Kala itu belum ada pagar pembatas. Seketika itu pun ia langsung masuk dan hilang terbawa arus. Kejadian itu pun tak sengaja terekam oleh seseorang dari dalam mobil. Ya Allah, motor. Video inilah yang kemudian viral. Meski demikian, baik keluarga ataupun teman-temannya belum mengetahui jika yang terseret arus tersebut adalah Asra. Melihat video yang viral dan juga mendapat laporan dari masyarakat, petugas BPBD dan polisi melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun korban dan motornya sudah hilang terbawa arus. Yang saat itu ditemukan hanyalah dua belakang motor, kaca spion, helm dan juga plat nomor. Plat nomor inilah yang menjadi petunjuk identitas. Seorang petugas bernama Teofilio dari BPBD mengantarkan plat nomor itu ke keluarga. Dan ternyata memang ada anggota keluarga yang belum pulang. Yang tak lain adalah Asra. Bak sambaran petir di siang bolong. Sang ibu tak percaya hingga terkulai lemas dan kemudian jatuh pingsan. Keluarga masih berharap itu bukanlah Asra. Mencoba menghubungi namun nomornya sudah tak lagi aktif. Maka keluarga menghubungi teman-teman Asra. Salah satunya adalah Dea. Menurut pengakuan teman-temannya, Asra memang sempat bingung akan meletakkan di mana HP miliknya. Maka HP itu kemudian disimpan dalam jok motor. Teman-temannya juga sangat shock ketika keluarga memberitahu plat nomor Asra ditemukan di TKP. Suasana malam itu pun berubah menjadi haru. Semuanya harap-harap cemas, berharap Asra masih selamat. Malam itu meski radius pencarian diperluas 100 meter, namun mereka tak menemukan apapun. Dan karena kondisi tak memungkinkan, maka pencarian akan dilanjutkan esok pagi. Pagi hari di tanggal 12 Oktober 2022, petugas gabungan mengarahkan ambulan, perahu karet serta tim penyelam, bahkan memasang jaring di beberapa bagian yang terhubung langsung dengan solokan di Jalan Dadali. Namun diakui, pencarian terkendala dengan medan yang sangat sulit, juga cuaca yang terus-menerus gelap. Maka sesekali pencarian harus dihentikan. 3 hari semenjak hilangnya Asra, belum ada perkembangan berarti. Radius pencarian diperluas dari 100 meter ke 10 km. Namun belum ada tanda ditemukannya Asra. Pihak keluarga pun mengaku sudah ikhlas bagaimana kondisinya. Yang terpenting adalah Asra bisa ditemukan. Bahkan kabar Asra yang pada akhirnya sampai kepada sang ayah membuat sang ayah langsung membeli tiket dan kemudian pulang ke Indonesia. Barulah di hari kelima ditemukan jenazah di Jembatan Besi Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang ciri-cirinya serupa dengan Asra. Dan di hari itu juga kakak Asra bernama Wahid Arafi datang bersama ayahnya ke RSCM untuk mengkonfirmasi langsung penemuan tersebut. Berdasarkan ciri-ciri fisik, pakaian serta gelang yang dikenakan, dipastikan bahwa itu adalah Asra. Diketahui kala itu Asra mengenakan baju yang juga merupakan pemberian dari sang ayah. Kabar penemuan tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya lokasi penemuan jenazah jaraknya mencapai 80 km dari lokasi kejadian. Atas penemuan tersebut, pihak keluarga berterima kasih kepada semua yang telah membantu, baik secara langsung ataupun melalui doa. Itulah kisah dari Asra yang terseret banjir di Bogor dan kemudian ditemukan di Jakarta Barat. Diketahui hari di mana Asra ditemukan, malam itu juga jenazah langsung dimakamkan di dekat rumah duka. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.